Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. APT Soraya Rianti SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fitokimia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Fadila Nur Erianto dengan NIM 23501914146 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan isolasi dan identifikasi fisetin, senyawa antioksidatif yang diperoleh dari biji Rus vernissiflua. Studi epidemiologi telah menunjukkan bahwa beberapa bahan alami dengan sifat antioksidan mungkin memiliki potensi dalam pencegahan atau pengobatan berbagai penyakit, kemungkinan dengan menghambat atau menunda reaksi oksidatif. Di antaranya adalah senyawa golongan flavonoid, yaitu pigmen tumbuhan yang beragam dan dengan warna yang menakjubkan yang diproduksi secara sekunder dari fenilalanin. Di sebelahnya terlampir gambar jalur biosintesis Fisetin dari L-fenilalanin. Semuanya dimulai dari asam amino L-fenilalanin. Fenilalanin diubah jadi asam sinamat, lalu sinamat diubah menjadi P-asam kumarat, lalu menjadi P-kumaroil asetil-CoA. Kemudian P-kumaroil asetil-CoA bertemu dengan 3 molekul malonin asetil-CoA. Hasil dari jalur asetat untuk membentuk kerangka dasar flavonoid. Pembentukan kerangka flavonoid ini yang bagian inti dibantu oleh enzim CHS, kalkon sintesis. Akal membentuk kalkon. Kalkon diubah jadi naringgenin atau sejenis flavanon. Dari naringgenin, molekul akan mengalami serangkaian hidroksilasi atau penambahan gugus OH oleh enzim spesifik yang akhirnya menjadi dihidroquercetin atau tachyfolin. Tahap akhir menjadi fisetin. Karena fisetin adalah golongan flavonol, tahap terakhirnya melibatkan enzim FLS. Enzim ini akan mengubah kerangka antara menjadi bentuk flavonol yang kita kenal sebagai fisetin. Pendahuluan. Rus vernissiflua yang umum dikenal sebagai pohon lak termasuk dalam famili Anacardiaceae. Komponen utama R vernissiflua adalah urushiol, fustin, fisetin, sulfuretin, kalkon, dan asam galat. Urushiol adalah senyawa katekol dengan 2 gugus hidroksil pada cincin benzen dan tersusun dari rantai asam lemak panjang. Taksonomi. Kingdomnya filumnya Streptophyta, kelasnya Equisetophsida, subkelasnya Magnolida, ordenya Sapindales, familinya Anacardiacea, genusnya Toxicodendron, spesiesnya Toxicodendron vernissiflum, sinonimnya Rus vernissiflua. Fisetin. Fisetin adalah flavonoid yang umum ditemukan di berbagai tanaman seperti apel, stroberi, dan R. vernissiflua. Fisetin juga dilaporkan memiliki berbagai sifat biologis dengan manfaat kesehatan yang signifikan, seperti aktivitas antioksidan, efek anti kanker, aktivitas anti tumor, dan penghambatan adipogenesis. Aktivitas antioksidan pada fisetin lebih kuat karena memiliki gugus OH di posisi 3 dengan adanya struktur katekol atau 2 gugus OH bersebelahan di cincin B yang membuat sangat reaktif dengan radikal. Aktivitas farmakologi. Efek antioksidan kuat. Fisetin bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas secara langsung dan meningkatkan level glutathione atau antioksidan alami dalam tubuh. Senyawa ini efektif mencegah stres oksidatif pada sel. Aktivitas antiinflamasi mampu menghambat jalur peradangan seperti NF-κ-beta dengan produksi sitokin proinflamasi. Fisetin bisa menghambat reaksi radang yang berlebihan di level molekular. Efek antikanker dan antiproliferatif. Fisetin diketahui bisa menginduksi apoptosis atau kematian sel terprogram pada sel kanker dan menghambat siklus pertumbuhan sel tumor tanpa merusak sel normal secara signifikan. Aktivitas senolitik.
Fisetin bisa membantu membuang sel-sel yang sudah tua atau rusak dalam tubuh sehingga sering dikaitkan dengan fungsi anti-aging. Dalam pengobatan secara empiris diketahui efektif dalam menghilangkan ehyol, meningkatkan sirkulasi darah, mengobati mania, menstruasi tidak teratur, tekanan darah, sembelit, dan sakit perut. Tahapan isolasi. Penyiapan sampel. Dihilangkan kulit luar dan kulit tengah buah air vernissiflua dan ambil bijinya. Kemudian biji dihaluskan dengan homogenizer. Ekstraksi menggunakan metode maserasi. Ditambahkan 10 liter etanol 50% ke dalam 1 kg sampel air vernissiflua. Ekstraksi pada suhu ruang selama 24 jam lalu saring. Filtrat dipekatkan di bawah tekanan rendah menggunakan evaporator vakum pada suhu 37 derajat Celcius. Dibuat menjadi kering dan dibekukan. Lalu ada fraksinasi. Ekstra kental etanol 50% direkonstitusi menggunakan air suling. Difraksinasi secara bertingkat, penambahan enheksan rasio 1:1 yang dikocok hingga homogen hingga terbentuk dua lapisan. Lakukan pada pelarut kloroform etil asetat dan N-butanol berdasarkan tingkat polaritasnya yang meningkat. Bisa disebut metode ECC. Pemurnian. Pemurnian dengan fraksi pelarut yang berbeda. Pemisahan dengan kromatografi kolom silika gel, lalu pemisahan dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Identifikasi. Identifikasi zat puncak fraksi 2 dengan HPLC spektrofotometri massa MS. Dilakukan menggunakan kolom dengan ukuran 50 kali 3,0 mm, suhu kolomnya diatur pada 30 derajat Celcius. Sistem gradiennya terdiri dari asetronitil dengan gradien dan air. Lalu laju alirnya 0,8 mili per menit dan volume injeksinya 30 mikroliter. Fraksi nomor 2 yang dipisahkan dengan HPLC diidentifikasi dengan LMSNR dan HPLC. Pengukuran menggunakan spektrum LC-MS mengkonfirmasi bahwa senyawa puncak 2 adalah puncak murni. Identifikasi zat aktif antioksidan dengan nuclear magnetic resonance atau NMR. Struktur material dikonfirmasi menggunakan spektrum NMR yang direkam pada spektrofotometer NMR, data NMR yang identik dengan data penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, puncak fraksi nomor 2 dipastikan sebagai fisetin. Identifikasi zat antioksidan aktif dengan HPLC, sampel dan standar ditambahkan ke metanol kemudian disaring melalui filter, membran dan analisis dengan HPLC. Volume injeksi adalah 10 mikrogram per liter dan panjang gelombang deteksi 310 nanometer untuk memastikan identitas senyawa antioksidan yang sesuai dengan struktur yang diidentifikasi melalui pengukuran NMR HPLC awal. Pengujian aktivitas penangkal radikal DPP. Absorbansinya ditentukan pada 530 nanometer menggunakan spektrofotometer. Pengujian aktivitas penangkal radikal ABTS. Absorbansi yang stabil diperoleh dengan penurunan absorbansi pada 630 nm diukur menggunakan spektrofotometer. Pengujian superoksida dismutase atau SOD. Laju reduksi dengan anion superoksida berhubungan secara linear dengan aktivitas santin oksidase dan dihambat oleh SOD. Absorbansi ditentukan pada 450 nm menggunakan spektrofotometer. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengisolasi senyawa fisetin dari biji tanaman Rus vernissiflua. Awalnya, biji diekstraksi dulu dengan metode maserasi etanol 50%, terus lanjut ke tahap fraksinasi
pakai heksana dan etil asetat untuk misahin senyawa berdasarkan tingkat keparahannya. Untuk pembuktiannya, gunakan instrumen HPLC untuk identifikasi zat aktif, dan diperkuat lagi dengan analisis spektrum NMR yang secara definitif konfirmasi jika itu flavonoid golongan flavonol dengan struktur fisetin. Hasil ini membuktikan jika metode isolasi yang digunakan efektif untuk mendapatkan senyawa target dari matriks biji tanaman. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.